Konflik Portugis Utsmania adalah konflik militer antara Kekaisaran Portugis dan Kesultanan Utsmania yang berlangsung di Samudra Hindia, Afrika, Timur Tengah, dan Mediterania sepanjang abad ke-16. Kekuatan Eropa lainnya membantu Portugis pada beberapa pertempuran di Mediterania, sedangkan Utsmania bersekutu dengan kekuatan Muslim lainnya seperti India, Somalia, dan Kesultanan Aceh. Pada sebagian besar pertempuran di Samudra Hindia yang merupakan pentas utama peperangan ini, pada tahun 1249, Portugis merebut kembali wilayah yang membentuk Kekaisaran Portugal dengan mengusir permukiman Moor terakhir di Algarve. Pada awal abad ke-15, pasukan Portugis merebut kota Ceuta di sepanjang wilayah yang sekarang bernama Maroko. Pada saat itu, merupakan era di mana para navigator Portugis melakukan penjelajahan ke selatan di sepanjang pantai Afrika. Penjelajahan ini menuntut Portugis untuk menyebarkan kekuatan armada yang tangguh. Menurut Profesor John Marsman, selama abad ke-16, kekuatan maritim Portugis menjadi yang paling tangguh di belahan timur, meneror setiap negara di daerah pesisir. Dan menurut sejarawan, kekuatan maritim ini menjadikan Portugis sebagai world power pertama dalam sejarah dan terdepan dalam ekonomi global sejak akhir abad ke-15 hingga ke-16, dikarenakan emas Afrika dan rempah-rempah Asia. Pada abad ke-16, Portugis mendominasi sebagian besar dari planet ini dan perdagangannya lebih unggul dibanding negara lainnya. Celakanya, bagi negeri timur, Portugis mewarisi ketangkasan militer abad pertengahan dan mencapai puncaknya sejak fase terakhir abad pertengahan. Dan kapal-kapal mereka memiliki artileri terbaik yang pernah ada sejak tahun 1498. Para kapten seperti Vasco da Gama dan Alfonso turut memecut ambisi yang tumbuh dalam kekaisaran yang kuat ini. Bangsa yang kuat tersebut juga menebarkan sebuah aura teror di Samudra Hindia. Satu-satunya kekuatan yang sanggup menghadapinya adalah Kesultanan Utsmania, karena mereka terlibat nyaris di semua pertempuran melawan Portugis pada abad ke-16. Tetapi sejak awal abad ke-16, kekuatan Muslim ini sudah mengalami dampak kemunduran ekonomi akibat kedatangan orang Eropa pertama. Sejarawan India mengatakan upaya Portugis untuk memonopoli perdagangan di timur dengan menyalurkan komoditas ke Eropa melalui rute Cape, dimulai dengan mengorbankan Utsmania serta mengurangi aliran kekayaan ke Utsmania. Sebagai akibatnya, Kesultanan memulai deretan perlawanan untuk menangkal kekuatan Portugis di Samudra Hindia dan di daerah pesisir. Utsmania mencium mara bahaya politik di lingkungan mereka. Hingga 1515, Eropa menjadi musuh utama Turki yang berasal dari barat. Tetapi pada tahun tersebut, dengan penaklukan Hormuz atau yang terletak di timur Kesultanan oleh orang Lusitan, Utsmania menyadari mereka telah dikelilingi oleh orang-orang Eropa yang sebenarnya adalah sinyal peringatan kepada Utsmania. Tekanan ekonomi yang terus terjadi serta ancaman-ancaman politik yang muncul dari ekspansi Eropa membuat Utsmania mengalihkan perhatian mereka ke wilayah politik Samudra Hindia. Turki menganggap Portugis sebagai ancaman besar terhadap monopoli mereka di daerah tersebut. Profesor Kassel menyatakan Utsmania melancarkan perlawanan ideologis, militer, dan perdagangan secara sistematis melawan Kekaisaran Portugis, pesaing utama mereka dalam rangka menguasai rute perdagangan di maritim Asia. Pada saat deklarasi perang pada saat itu, keadaan perang antara Utsmani dan Portugis dilihat tidak hanya dari banyaknya pertempuran yang mereka lakukan selama abad ke-16, tetapi terutama ketika kita merujuk kembali ke sumber-sumber utama Portugis. Pada saat itu, secara eksplisit, bagaimana Portugis menyatakan perang melawan Turki pada awal 1510 ketika ia memimpin penaklukan Portugis atas Goa. Pertikaian militer antara Portugis dan Utsmania pecah, terutama karena permasalahan ekonomi, dan isu-isu ini menyebabkan serangkaian konflik jangka panjang
yang berlangsung hampir sepanjang abad ke-16. Kedatangan Portugis di Samudra Hindia mengusik siklus perdagangan dan monopoli kekuatan timur, terutama Sultanan Utsmaniyah yang menjaga negara adidaya Muslim pada waktu itu. Dan Portugis membawa perubahan ekonomi dan politik serius yang tidak hanya mempengaruhi para khalifah Muslim, tetapi juga seluruh dunia. Sejak awal abad ini, orang-orang Portugis mampu mengendalikan aliran perdagangan dalam sumbu timur dan barat, sehingga Portugis dapat memblokir rute laut ke India melalui Mediterania. Dalam waktu yang singkat, Kekaisaran Portugis merebut pusat-pusat perdagangan yang penting di Afrika Timur, di pantai barat India, kepulauan yang kaya akan rempah-rempah di Maluku, serta Indonesia dan Mauritius juga dikuasai pada tahun 1512. 1 tahun kemudian, Portugis menyerang Cina, dan Pulau Makau di Cina diduduki oleh Portugis pada tahun 1507 dan tetap menjadi negara Portugis sampai 1999. Pada saat itu, orang Portugis adalah orang Eropa pertama yang tiba di Jepang pada tahun 1543 dan mendirikan pos perdagangan di sana pada tahun 1570. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perubahan besar dalam politik di Afrika dan Asia akan berakhir dengan peperangan. Alasan-alasan itulah yang menyebabkan pertempuran besar pertama antara Utsmaniyah dan Portugis. Pada awal 1506, Utsmaniyah dan sekutunya melawan Portugis dalam pertempuran Kanur yang terkenal. Pertempuran inilah kelak menciptakan rangkaian skenario konflik di antara kedua kekuatan tersebut. Sejarawan India menjelaskan dalam pertempuran ini, 3 kerakah Portugis dan sebuah karavel membombardir 60 kerakah atau kapal penyintas dan ratusan perahu juga zabuk. Artileri Portugis memainkan peran penting dengan dibantu senjata besar yang dipasang di dinding benteng di Kanur, serta menewaskan lebih dari 3.000 orang. Dan hal itulah yang menentukan kemenangan Portugis. Dan ada yang mengatakan bahwa kerakah Muslim bertabrakan dengan skuadron Portugis dan diikuti dengan pertempuran yang berkepanjangan, di mana berkumpulnya awak kapal Hindu, Arab, dan Turki. Menariknya, pertempuran ini memiliki pola yang terus berulang di setiap pertempuran berikutnya. Di satu sisi, Utsmani memiliki keunggulan yang luar biasa, tidak hanya dari dalam kerajaan saja, tetapi juga dalam khalifah Muslim lainnya yang sangat mendukung mereka. Juga sebaliknya, Utsmani mampu mengumpulkan tentara dalam jumlah besar dari luar kesultanan, dan ini terbukti saat kejatuhan Konstantinopel. Dengan kekuatan militernya yang dominan, khususnya pada abad ke-14, Utsmaniyah mampu mengendalikan wilayah yang luas, membangun hubungan diplomatik dengan rakyatnya, dan mengumpulkan pasukan untuk pertempuran mereka di timur. Khususnya, mereka mendekati masyarakat dan mempersilahkan mereka untuk membangun aliansi yang kuat untuk berjuang dalam perang. Sebenarnya, dinasti Utsmaniyah pada abad ke-15 dan 16 mampu mengumpulkan tentara yang lebih banyak daripada negara-negara Eropa Barat lainnya. Selain itu, Eropa pada abad ke-14 masih dalam tahap awal kekuatan militer mereka, dan Utsmaniyah melihat kesempatan ini untuk menyerang Eropa Timur dengan tentara yang jumlahnya luar biasa. Jatuhnya Konstantinopel merupakan tanda dari mara bahaya yang dilakukan Utsmaniyah ke Eropa. Namun, skenario bahaya ini bagi Eropa mulai berubah drastis pada dekade pertama abad ke-15, lebih tepatnya pada tahun 1415 dengan penaklukan Portugis atas Ceuta serta bangkitnya Kekaisaran Portugis. Zaman penjajahan yang dipelopori oleh Portugal menciptakan revolusi teknologi, militer, dan politik yang belum pernah ada di dunia sebelumnya, dan bukti-bukti tersebut menegaskan bagaimana periode inovasi militer membuat kekuatan militer Portugal mampu menghadapi Utsmaniyah dan sekutunya di tanah air mereka. Pada abad ke-16, Portugis mampu mengembangkan dan menggunakan senjata militer yang paling kuat pada waktu itu. Meskipun Utsmaniyah masih memiliki penjangkauan militer yang sama, dan dengan meningkatnya jumlah penduduk,
dan jumlah tentara. Pada abad ke-16, mereka mulai menunjukkan kemunduran dalam pertempuran, dan itulah masa-masa perang yang dilakukan oleh Utsmaniyah terhadap Portugis.